Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Sani Channel ya. Sore hari ini kita akan bahas tentang harta amanah ya. Ya, hal yang terberat dari Satrio Piningit ini adalah harta amanah ya. Makanya ujian terberat ini. Makanya ini kalau ngaku-ngaku Satrio Piningit ini konsekuensinya berat ya. Harus bisa menyatukan umat, membawa harta amanah ya, kemudian ngeluruk tanpa bolo. Terlalu berat ya. Tapi daripada terlalu berat ya, budak janggotan aja. Budak janggotan itu enak ya, mengingatkan tapi tak dianggap ya, enak aja lah ya, gak usah pusing-pusing ya. Nah itu, maka budak janggotan ya, saya Ahmad Sani akan membahas tentang harta amanah. Harta amanah itu sebenarnya ada nggak sih gitu ya, pertanyaannya seperti itu. Dari konten-konten kok banyak yang dibahas ya. Dari alam gaib ada harta amanah, di bank dunia ada harta amanah. Ini sebenarnya ada nggak? Maka kalau kita merujuk dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 66 ya, walau ahlul kitab itu menegakkan Taurat, Injil dan Quran la akalu, jadi maka pasti ya, ini pasti akan turun yang namanya harta, makanan dari langit dan dari bumi. Ini kalau menunjuk pada Al-Quran Al-Maidah ayat 66. Kalau misalkan itu ada hadis bahwa nanti orang-orang Bani Ishaq ya, ini akan menyerang pada satu pulau, yang sepulau itu, ini hadis ya, saya tidak bisa dicari sendiri di teksnya ya. Itu nanti akan menyerang ya suatu pulau. Untuk apa? Untuk masuk Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jatuhlah satu pulau dan jatuhlah lagi satu kota, jatuhlah lagi. Lah itu, ini ada kemungkinan bahwa harta amanah itu memang ada ya. Kalau menurut Al-Quran itu, bila ahli kitab ini menegakkan Taurat, Injil dan Quran, maka akan ada kemakmuran dari langit dan dari bumi. Itu menurut yaitu Al-Quran Al-Maidah ayat 66. Kalau dari Al-Hadis nanti mendekati akhir zaman ada Bani Ishaq ini akan yaitu bukan menyerang tapi berbaiat. Nah, mereka pasukan dari barat ya, yang ke timur mencari pulau ya, pulau itu daerah yang ada pulau dan ada lautnya. Ada pulau, ada lautnya. Mereka akan berbaiat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka akan menyerang satu kota dengan kota lain, satu kampung dengan kampung lain, satu negara dengan negara lain. Maka itu nanti Bani Ishaq ini akan membawa harta yang banyak ya, akan ada bawa ghanimah. Ini bisa juga ini secara logik, secara logika itu masuk akal. Masuk akalnya harta dulu itu memang harta dari Indonesia, dari penjajah itu banyak ya, disimpan di Bank Dunia, di Bank Swiss. Kemudian perang-perang ini memang dibawa ke dalam orang negara yang menang, karena di dalam Taurat itu orang yang menang ini dapat harta rampasan, dan di dalam Islam pun harta rampasan ini harta yang paling halal dikatakan oleh Rasulullah. Dan ini dalam peperangan ini adalah suatu yang biasa, sah. Ketika daerah taklukannya itu kalah, maka hartanya dibawa ke daerah yang menang. Itu adalah hukum zaman dulu, hukum zaman dulu. Maka kalau jadi Satrio Piningit ini juga harus mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, orang Amerika ya, orang-orang Eropa ya, sehingga bisa membawa harta kembali. Kalau dengan minta tidak mungkin, karena mereka juga masih senang dengan harta tersebut ya, masih senang dengan harta.
untuk membangun negaranya ya, untuk ini masih senang. Kalau kita perang melawan dengan senjata itu sepertinya ya jelas tidak mungkin. Mereka punya NATO ya, punya. Kalau Satrio Piningit ya itu melawan sambil tertawa, kemudian mengalahkan tanpa harus ngasorake, yaitu mengalahkan tapi tidak menumpasnya. Ini gimana, apa bisa? Ya Budak Janggotan menganalisis ini ada kemungkinan ya, tapi nanti akan teruji oleh waktu. Kemungkinannya gimana? Kalau ahli kitab ini, mereka orang Amerika ini kan ahli kitab ya, kebanyakan mereka ini ahli kitab orang Amerika, dan dikatakan orang Yahudi 80% ya, orang yang beragama Yahudi di Amerika 20% atau yang lainnya itu orang Nasrani. Ini orang-orang Yahudi 80% di Amerika maksudnya, walaupun yang paling banyak orang Nasrani ya, orang Kristen. Nah ini kalau orang Kristen ini percaya berbaiat pada Satrio Piningit, jadi pasukannya Satrio Piningit, secara otomatis mereka akan menyerahkan hartanya, tidak harus berperang ya. Nah, Satrio Piningit mestinya ya harus bisa bisa menyatukan Taurat, Injil dan Quran dan diakui oleh mereka ya, sehingga mereka tidak bisa berdalih lagi dengan ayat-ayat Injil ataupun dengan ayat-ayat Taurat, sehingga ketiganya bisa ditegakkan. Nah, ini ada kemungkinan ya, kalau ini cuma kemungkinan ya, kemungkinan dan analisis lah, yang tahu ya Allah sendiri nanti gimana ya. Kita tidak bisa menjustifikasi, oh ya nanti akan terwujud ya, manusia cuma ada kemungkinan, ada analisis ya, ada pandangan. Nah, kalau pandangan tersebut sesuai dengan pemikiran Allah, rencana Allah ya akan terjadi seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan Budak Janggotan ya, ketika mungkin ada yang nyeletuk tentang kolateral ya. Memang kolateral itu ada ya, kolateral itu surat berharga ya, yang kayak sebagai kayak sertifikat. Kalau sekarang, kalau orang punya motor punya BPKB ya, kalau punya orang tanah punya sertifikat, kalau orang nyimpen di bank tersebut punya sertifikat ya, punya surat yang menyatakan bahwa ada harta yang disimpan di situ ya. Tapi masalahnya kalau kolateral itu dulu sebelum Bretton Woods ya, sebelum tahun 54 ya, itu memang sebagai jaminan untuk pembuatan uang atau jaminan pembuatan ya, itu seperti kompani, pabrik besar-besar milik BUMN seperti itu ya, atau mungkin yang dipercayai oleh pemerintah. Ini bisa, tapi itu sebagai jaminan pinjaman saja ya, pinjaman nanti akan dikembalikan. Nah seperti itu juga dengan jaminan pembuatan uang dulu seperti itu ya, sebelum Bretton Woods ya, tahun 54 ini, karena sistem dulu ini bahwa keuangan ini harus ada harus ada jaminan untuk membuat uang senilai dengan nilai nominal uang yang akan dibuat ya. Tapi setelah Bretton Woods maka perjanjian beda lagi ya, bahwa uang bisa dibuat yaitu dengan janjian surat utang negara SUN. Maka kolateral itu untuk membuat uang mungkin sudah tidak berlaku lagi ya, karena itu diganti dengan surat utang negara ya, yang dilempar ke pasar, ke mana-mana itu ya. Ini demikian ya, sedikit mengulas tentang harta amanah ya. Mungkin kita lanjutkan nanti ya di sesi-sesi yang lain dari Budak Janggotan Matsani
Bila tawal jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.